Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa, bertatap muka, berdiskusi, serta berdialog kepada Anda semuanya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa, manfaat, serta edukasi kepada Anda semuanya. Tentu salah satu dari kita menyukai film. Ya, karena dengan film kita pasti akan melihat sebuah tayangan-tayangan kesukaan kita, mulai dari action, science fiction, horor, bahkan percintaan. Di dunia ini banyak sekali industri perfilman, seperti industri film Hollywood, Bollywood, ada film China, ada film-film dari benua Eropa, dan masih banyak lagi di industri perfilman. Karena film itu sejatinya adalah untuk entertain, untuk menghibur, dan untuk memberikan nuansa-nuansa keharmonisan bagi mereka-mereka yang suka dengan dunia perfilman. Tak jarang orang ketika melihat film mereka akan merasa terhibur, dan bahkan ada beberapa film yang memang sangat fenomenal seperti film Titanic, film Avatar, dan seterusnya. Tetapi pernahkah Anda berpikir kenapa di beberapa negara ada jenis-jenis film tertentu? Seperti contoh kalau di Amerika kita sering melihat film bernuansa science fiction, kemudian banyak film-film superhero yang dari negeri Paman Sam itu. Kemudian kalau di film seperti India, kenapa banyak yang romantis? Kalau di film Korea, kenapa banyak drama-drama bertemakan tentang kekeluargaan? Ada apa ini sebenarnya? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita nonton dulu filmnya, dan seperti biasa, intronya putar dulu. Berbicara tentang industri perfilman, tentu tidak bisa dilepaskan dari dua kiblat besar dunia perfilman abad modern ini. Apalagi kalau bukan Hollywood, yang dulunya dikenal dengan Hollywoodland, kemudian diganti dengan nama Hollywood, kemudian dari negeri Hindustan sana yang bernama Bollywood. Ya, kedua industri film ini saat ini menempati urutan terbesar industri perfilman di dunia. Tentunya selain industri film Hollywood dan Bollywood, ada juga film-film box office lainnya yang berasal dari negara-negara di Asia, seperti film-film Asia yang bertemakan laga seperti Jackie Chan, Jet Li, kemudian film-film yang lain yang dari negeri-negeri yang ada di seluruh dunia ini. Tentunya film itu semua digarap oleh sutradara yang hebat, produser yang hebat, dan tentunya para aktor-aktor yang juga tidak kalah hebat dari seorang produser dan sutradaranya. Tetapi pernahkah Anda berpikir kenapa di beberapa negara, tadi di sebelum intro saya sudah singgung, ada beberapa jenis film yang sangat mendominasi di antara beberapa genre film yang lainnya. Sebut saja, kalau di film science fiction kemudian tema-tema superhero itu selalu berasal dari negara Amerika Serikat. Ada apa ini? Tentu Anda sudah kenal dengan DC Comics, kemudian Marvel. Ya, dua komik ini tentunya sangat identik dengan superhero. Entah superhero dari Marvel ataupun superhero dari DC Comics. Ada Spider-Man, ada Hulk, ada Doctor Strange, ada banyak sekali ya, ada Ant-Man dan seterusnya. Dimana kesemuanya itu berujung kepada superhero. Ada apa sebenarnya? Dan kenapa negara Amerika Serikat selalu memproduksi film-film yang bertemakan, kalau tidak science fiction, ya mungkin mereka akan menayangkan film yang bertemakan genre superhero. Dan peminatnya sangat banyak. Tentu masih banyak lagi genre-genre film yang dihasilkan dari sebuah industri film Hollywood. Ada percintaan, ada drama, ada horor, tetapi mereka rata-rata mendominasi dua genre, yaitu superhero dan juga science fiction. Ada apa di balik semua ini? Nah, mari kita lihat dari analisis sosial, analisis sosial maksud saya, dari masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Jadi mari kita sisipkan unsur-unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dalam sebuah industri perfilman.
Di Amerika Serikat itu negaranya adalah negara yang berbentuk negara federal, di mana negara federal biasanya adalah hasil dari beberapa negara gabungan, kemudian mereka akan bergabung dan membentuk sebuah wilayah kesatuan dan kedaulatan yang disebut dengan negara federasi atau negara serikat, di mana ibu kotanya adalah Washington DC. Kemudian di Amerika Serikat ternyata kenapa industri perfilmannya semakin kesini semakin menunjukkan dominasinya sebagai superhero dan juga science fiction. Satu, Amerika Serikat merupakan sebuah negara superpower yang mana negara superpower Amerika Serikat itu tentunya bersaing dengan negara Eropa, yaitu negara Rusia yang dulunya Uni Soviet. Nah, di masa lalu Amerika dan juga Uni Soviet ini sangat bersaing dalam dunia penerbangan ruang angkasa. Ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik, kemudian Amerika meluncurkan proyek Apollo dan seterusnya. Sehingga ini berkelanjutan ke dunia perfilman, di mana kalau kita lihat banyak sekali film-film yang dihasilkan oleh industri film Hollywood itu banyak yang menghasilkan film science fiction seperti Star Trek, seperti Star Wars, seperti Armageddon, seperti Mission to Mars dan seterusnya. Banyak yang tidak bisa saya jelaskan yang bertemakan tentang teknologi atau science fiction. Kemudian selain itu, negara Amerika Serikat ternyata kriminalitasnya sangat tinggi. Di sana di Amerika Serikat banyak sekali kasus-kasus penembakan, senjata api di sana legal. Nah, ini kemudian butuh nuansa baru dari seorang superhero untuk menolong sesama. Makanya pihak Amerika Serikat dalam hal ini industri perfilman banyak menyuguhkan film-film yang bertemakan superhero agar tercipta kedamaian, ketentraman, dan keselarasan serta keharmonisan di seluruh penjuru Amerika Serikat. Maka dari itu terciptalah film-film yang bertemakan tentang superhero, baik superhero dari Marvel ataupun DC Comics, yang kesemuanya itu adalah bertujuan untuk membuat jiwa-jiwa patriotisme tertanam di seluruh masyarakat Amerika Serikat. Tidak hanya di Amerika Serikat saja, tetapi mereka membawa misi untuk perdamaian dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berangkat kepada film Bollywood. Di mana film Bollywood ini tentunya masih banyak lagi genre-genre di dalamnya. Tetapi rata-rata film Bollywood itu menyuguhkan tarian, menyuguhkan lagu-lagu, dan biasanya banyak sekali percintaan-percintaan di dalamnya. Kenapa? Nah, mari kita lihat kondisi sosial, lagi-lagi kondisi sosial di masyarakat India, di mana orang India itu gemarnya adalah menari. Mereka gemar menari, mereka gemar untuk bernyanyi, sehingga banyak sekali kita temukan film-film yang ada di India, entah itu film fiksi, entah itu film action, apalagi romantis, mereka selalu menyuguhkan tarian-tarian dan juga nyanyian-nyanyian untuk diperkenalkan kepada seluruh penjuru dunia agar mereka mengetahui kebudayaan India tuh seperti ini. Kan kalau kita lihat lagu-lagu India itu kan mirip dengan lagu dangdut, di mana gendangnya, ada sulingnya, dan juga ada irama cengkok-cengkoknya. Nah, itulah misi dari perfilman India. Mereka ingin memperkenalkan tradisi serta cultural budaya atau kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat India. Kemudian mari kita beranjak lagi kepada industri perfilman masih di sekitar Asia, tepatnya di Korea. Kenapa film Korea banyak menyuguhkan drama-drama yang romantis, yang bertemakan tentang kekeluargaan. Walaupun belakangan ini banyak juga film-film Korea yang menyuguhkan tentang film-film yang bertemakan tentang zombie. Tetapi rata-rata mereka banyak sekali menyuguhkan film-film yang bertemakan tentang drama kekeluargaan atau konflik kekeluargaan. Kenapa? Nah, lagi-lagi kondisi masyarakat Korea ternyata banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga. Banyak sekali masalah yang berhubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan ipar, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Eropa perlu edukasi dari sebuah film agar mereka bisa mencontoh, agar pemirsa bisa mencontoh seperti apa keluarga yang harmonis, seperti apa keluarga yang baik-baik saja. Sehingga bisa dikatakan maka film Korea itu tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan keluarga yang hampir rusak, keluarga yang renggang, dan seterusnya yang berhubungan dengan konflik kekeluargaan. Tujuannya adalah dengan film maka masyarakat Korea setidaknya bisa terbantu untuk mengatasi masalah. Ada gambaran psikologis di sana, ada konflik psikologis di sana,
kemudian ada penyelesaian, ada problem solving yang ada di film-film Korea itu, sehingga bisa mengurangi dampak dari efek negatif dari terbentuknya kerusakan di keluarga-keluarga yang ada di Korea. Tentu ini hanya di Korea Selatan, kalau di Korea Utara saya kurang paham ya. Lalu kemudian kita beranjak lagi masih di seputar benua Asia, tepatnya di negara tetangganya yaitu Jepang. Nah, kalau kita lihat industri film Jepang itu saat ini memang bisa dikatakan maju ya. Yang saya tahu dulu film waktu masih saya kecil itu kan identik dengan manga. Ya memang sih manga itu kan film kartun yang ada Doraemon, kemudian ada Tamiya, ada Beyblade, ada Detektif Conan, ada Kapten Tsubasa dan seterusnya. Pasti identik dengan manga. Dan selain manga, di Jepang juga mohon maaf, filmnya biasanya bertemakan tentang film dewasa. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, tentunya manga pasti identik dengan Jepang, walaupun kartun film animasi juga banyak di negara-negara yang lain ya. Tetapi Jepang selalu identik dengan manga atau kartun animasi. Sebut saja Doraemon dan yang lainnya. Kenapa ini hanya ada di Jepang? Karena budaya Jepang itu adalah budaya yang memang budayanya sangat mementingkan kedisiplinan, kejujuran, dan juga loyalitas. Sehingga mereka menciptakan sebuah karakter kartun yang mana kartun tersebut juga bisa mewakili masyarakat Jepang dalam membuat sebuah kedisiplinan. Seperti contoh kalau kita misalkan melihat manga Doraemon. Kenapa Doraemon itu diciptakan? Karena di Jepang itu sangat melek teknologi. Selain melek teknologi, di Jepang juga mereka harus mengedepankan kedisiplinan. Jadi bagaimana Nobita itu menjadi orang rajin ketika Nobita hanya bermalas-malasan. Sehingga datanglah Doraemon untuk menyelesaikan masalah-masalah Nobita. Tetapi yang terpenting dari poin Nobita adalah Nobita tidak bisa selamanya tergantung kepada Doraemon. Biar bagaimanapun Doraemon hanyalah sebagai robot. Sedangkan Nobita adalah manusia yang memiliki insting yang berbeda daripada robot yang datang dari abad ke-23. Kemudian Nobita kalau ingin sukses, Nobita tidak boleh bermalas-malasan, harus mengerjakan PR, harus rajin datang ke sekolah tepat waktu dan seterusnya. Itulah yang dipetik dari sebuah film manga Doraemon, dan masih banyak lagi manga-manga yang lain yang tentunya endingnya adalah untuk mengedepankan kedisiplinan, tepat waktu, jujur, loyalitas, dan juga menjaga kebersamaan. Kemudian kalau di film non manga, film yang bukan animasi di Jepang biasanya selalu identik dengan film-film yang bernuansakan dalam tanda kutip film dewasa atau film 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena di Jepang itu mereka tidak banyak yang memiliki anak. Jadi di Jepang itu bisa dikatakan angka perkawinan, angka pernikahan sangat kecil, sehingga mereka malas untuk membuat anak. Aborsi sangat tinggi dan lain seterusnya. Mereka lebih mementingkan karir, mereka lebih mementingkan kehidupan strata sosial yang lebih baik daripada mereka menghasilkan sebuah anak. Padahal di budaya timur seperti Indonesia, anak adalah hal yang sangat didamba-dambakan bagi mereka yang berpasangan sah suami istri. Siapa yang tidak pengen anak? Tetapi di Jepang itu berbanding terbalik dengan Indonesia, sehingga disuguhkanlah film-film yang bertemakan tentang film dewasa. Agar kenapa? Agar sebetulnya sex education itu ada di Jepang. Sehingga orang Jepang itu mau untuk melakukan sebuah hubungan sah dengan istrinya, dan mereka akhirnya bisa menghasilkan anak dari sebuah hubungan yang sah yang dinamakan pernikahan. Sehingga begitulah kira-kira kronologis dan fenomenologi kenapa banyak film-film yang ada di dunia ini yang didominasi oleh genre-genre khusus. Kalau di Amerika ada science fiction, kemudian ada superhero. Kalau di India ada joget-joget dan tariannya. Kalau di Jepang ada film-film manga dan animasinya. Kemudian ada film dewasa. Kalau di Korea ada konflik kekeluargaan. Nah yang terakhir, kenapa di Indonesia film-filmnya kok seperti ini? Banyak sinetron, banyak film horor, banyak film percintaan yang gak jelas. Kenapa? Ya Anda bisa tebak sendirilah bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kalau Anda misalkan punya unek-unek dan tahu kondisi sosial masyarakat Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut Anda
kenapa film Indonesia banyak sinetron-sinetron yang nggak jelas seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Silahkan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.